pengen izin foto. sudah nyusun beberapa pertanyaan terkait Pulau Mandangin. Pertama di sini bagaimana terbentuknya desa di Pulau Mandangin ini, Pak? Sejarah pulaunya, Pak. Pulau Mandangin ini sudah dari zaman Belanda sudah kepala desa. Sudah berapa kepala desa? Kira-kira 10 kepala desa. Untuk yang sekarang ini ke 10 sampai ke Pak siapa lagi, PJ yang sekarang, Pak? PJ, kalau PJ mau dihitung Enggak. Pak Saiful, Hakun, Cizainal, Cikusairi, Isnin, Pak Klastri, Baliman, siapa saya carakan ya kira-kira ke 10-11 itu. Dari awalnya kan ada beberapa cerita atau beberapa referensi yang saya temukan itu, Pak. Pulau Mandangin ini awalnya Pulau Kambing. Ya. Kemudian yang lain versi atau sampai sekarang ini dikenal dengan Gili Mandangin. Mungkin sampean bisa sedikit menceritakan terkait kenapa dinamakan Pulau Kambing dan peralihan nama ke Pulau Mandangin. Waktu saya masih sekolah, saya keluar 79, itu ijazah saya masih Pulau Kambing. Baru tahun 80 baru berubah ke Pulau Mandangin atas usulan Kepala Desa Muhammad Isnin. Itu mengusulkan perubahan nama dari Pulau Kambing ke Pulau Mandangin. Historisnya pada waktu itu saya kurang paham karena waktu itu saya masih di pondok tahun 80-an itu. Bisa minta cerita sedikit tentang apa kisah Pulau Kambing ke Pulau Mandangin mungkin kurang enak didengar. Sebagai kepala desa dinamakan Pulau Kambing, itu kambing kan pulau hewan. itu, Pak, mungkin itu kan sependek yang saya ketahui di media itu kan Pulau Mandangin ini berasal dari kisahnya Bangsa Cara Mandek Angin. Mungkin bisa diceritakan bagaimana? Iya, menurut informasi dari mantan kepala desa, saya waktu itu beliau sudah berhenti, cuman saya sering ke sana. Kenapa mengusulkan Mandangin Bambun ini? Bambun cerita, Mandangin ini asalnya tempat orang mandek. Berlindung dari angin. Pada waktu angin, orang-orang Sumeneb dulu pelayaran pedagang itu antara Sumeneb Surabaya, Gresik katanya. Dari Bali, pokoknya dari timur itu ke Surabaya. Jadi kalau ada angin berhenti di Mandangin. Mandek, kata bahasa Madura, mandek itu berhenti. Mandek dari angin. Itu ceritanya Bambu, sehingga beliau berinisiatif dirubah Mandangin. Juga ada sebuah cerita bahwa Mandangin itu di sebelah Polagen itu, tepatnya di desa Engsareh ada kampung Mandangin. Dulu asal muasal bangsa Cara katanya dari desa Mandangin, bangsa Cara yang dari desa. Sampai sekarang masih ada, cuman nama kampung di sana Kampung Mandangin. Ada orang persis seperti itu. Kalau Pulau Kambing itu sendiri, ya ceritanya mungkin mulai dulu Pulau Kambing. Cuman saya pernah ketemu sama orang Polagen yang sudah sukses ada di Bandung. Waktu itu saya kebetulan
sowan ke sebuah orang waliullah, Kiai Behri dulu orangnya hilaf. Tuh, orang Bandung itu juga ada di sana. Ya nanya ke saya, sampean tahu ya ceritanya Pulau Mandangin? Tidak tahu, karena orang Mandangin sendiri tidak tahu. Saya orang Polaken tahu. Beliau cerita bahwa di Mandangin itu kambing katanya, walaupun tidak dibejantani itu bisa punya anak gitu. Kebetulan pada waktu saya kecil, cerita-cerita rakyat mau tidur itu, katanya kambing dimandangin tuh gesek-gesek ke pagar itu gini sudah bisa, tidak usah. Saya tanya pada waktu itu, loh kalau di daerah lain mungkin sama, enggak. Tuh mungkin salah satu cerita. Untuk kisahnya Rangga Padmi dan Bang Secara itu bagaimana? Raga Padmi dan Bang Secara ini kan seorang adipati yang mengabdi di Pacangan, Bangkalan. Rajanya Raja Bidarba. Pada waktu itu Raga Padmi ini kan istrinya Raja Bidarba. Itu kena penyakit cacar. Pada waktu itu diserahkan ke Bang Secara. Ini sudah saya bawa ke Sampang. Setelah itu katanya dulu Raga Padmi itu enggak tidur sama keluarga, diletakkan di kandang sapi. Karena kan kalau cacar sangat menular. Ya. Terus sama orang tuanya Bang Secara itu dikasih obat mimpi seperti ini, pohon Soekarno itu katanya dihaluskan tuh, sehingga sembuh. Begitu sembuh, Bang Secara dipanggil sama raja. Tuh ada berita ke raja bahwa Raga Padmi sembuh cantik lagi. Saya dipanggil mau diambil kembali. Raga Padminya tidak mau karena kadung sudah suka sama Bang Secara. Tuh informasi Bang Secara suruh bunuh ke salah satu bawahan raja itu. Suruh Bang Secara diperintah untuk buru. Di sini katanya dulu banyak rusa ya, untuk buru rusa di Mandangin. Ya berangkat ke Mandangin. Bang Secara sama Raga Padmi tidak ikut, cuman Bang Secara sama dua anjingnya ya peliharaannya masih. Tuh nyampe sini ya dibunuh, mau dibunuh katanya ndak mempan senjata Bang Secara itu. Cuman pada waktu itu maksa Bang Secara itu memberikan kalau kamu mau membunuh saya suruh tusuk daerah sini kan. Begitu meninggal Bang Secara, anjingnya itu nyusul Raga Padmi di Sampang. Itu pada waktu itu katanya sedang di sarung, ditarik sama anjingnya itu. Dia kesini sama anjingnya melihat Bang Secara meninggal. Dia salah satu versi katanya mau Raga Padmi bunuh diri, alasannya takut diambil raja. Tapi versi yang lain tidak bunuh diri, dia memeluk Bang Secara karena Bang Secara kan ada senjata, tertusuk senjata yang kemudian ia meninggal bersama di sini kedua-duanya. Untuk yang menguburkan ada salah satu pedagang yang mandek di sini di Mandangin. Iya di Mandangin.
Pedagang pedagang dari Semenep, tepatnya dari Renduan. Iya. Iya. Leluhurnya Mbak Gema katanya. Mbak Gema sini. Oh, kok ada burung gagak gitu. Biasanya kalau ada burung gagak ada orang mati. Setelah ya keduaan itu dikebumikan di sana. Langsung Mbak Gema punya nadar, kalau dagangan saya laris, saya sukses, makanya dikasih sama Mbak Gema dulu, dikasih rumah dulu. Kalau tidak seperti sekarang ini, sekarang kan sudah modern itu diperbarui. Kalau dulu enggak, dalam rumah ya seperti kayaknya para wali cuman dari genting. Di dalam pokoknya dilindungi ya. Terus sejarahnya bangsa ya kontroversi sebenarnya. Ada salah satu tokoh di sini, Yek Tahir namanya, sudah meninggal, bahwa bangsa Cara itu Arya Pratikel katanya. Arya Pratikel. Murid dari Sunan Ampel ya? Sunan Ampel katanya. Bangsa Cara ini dia pemeluk Islam atau bagaimana? Iya, kalau Arya Pratikel yang jelas Islam. Kalau Raja Bidarbah itu Raja Buddha. Masih Buddha Bidarbah. Cuman mungkin sejarah masih belum ada penelitian. Sunan Ampel itu tahun berapa? Raja Bidarbah itu tahun berapa? Kan itu perlu penelitian. Sampai sekarang masih belum ada kepastian. Kira-kira kisah Rangga Padmi dan bangsa Cara yang kemudian meninggal sini itu terjadi tahun berapa? Kalau tahunnya tak tahu, karena dimandangin masih belum ada orang katanya. Berarti Trunojoyo di Sampang masih belum ada. Di Sampang kan raja pertama itu di Madegen itu. Madegen Polagen. Itu raja Sampang pertama. Di masa itu berarti ya, kira-kira di masa itu. Berarti sebelumnya itu. Di Sampang itu ada raja. Trunojoyo ini kan baru ya. Baru. Berarti sebelum kerajaan Polagan ya. Polagan sebelumnya. Kalau memang di Polagan itu sudah ada raja, kenapa bangsa Cara sebagai adipati di Sampang, kan sebagai perwakilan di Sampang? Mungkin nanti bisa ditelusuri dari sejarah Sunan Ampel mungkin. Iya, Sunan Ampel dengan Raja Bidarbah. Iya. Di Kuanyar tepatnya. Raja. Saya minta tanggapannya ya, selaku masyarakat Mandangin. Ini kan di Mandangin ini kan dulunya anak kecil itu ngaji ke langkar-langkar ya, yang kemudian berdiri sebuah lembaga pesantren dan kemudian sentral ke sana sebagian. Dengan berdiri lembaga pesantren itu kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat setempat? Ya, dengan adanya pesantren sebenarnya positif. Pertamanya masyarakat negatif memang. Negatifnya bukan dari masyarakat sebenarnya, para pesaing-pesaing yang langgar itu. Ya dari para kiai. Pada waktu itu memang banyak ngadu ke saya. Gimana itu pesantren ambil enaknya ini. Saya bilang tiru metode dan sistem pendidikannya, tiru kalau memang kamu tidak tinggal santri. Ya, tapi sekarang sudah terbiasa, diterima sudah masyarakat. Kira-kira hubungannya hubungan sosial pesantren sama masyarakat itu bagaimana? Di sini kan daerah santri. Kalau hubungannya kalau pendidikan di sini, kesehatan, pendidikan, tuh masyarakat Mandangin
positif. Kalau tentang baik pendidikan umum itu tanggapannya positif. Dulu berdirinya SMP ini memang sengaja karena asal dulu. Sampai yang itu Pak ya, pernah sempat ke beliau ini atau kiainya Kufron. alasannya Iya. bagaimana alasannya? Ya bagus sebenarnya orangnya alim. Orangnya alim. Saya sering komunikasi. Andaikan beliau tidak hidup di Mandangin, ya akan menjadi ulama besar sebenarnya. Karena beliau di Sidogiri lama. Orangnya memang potensi cerdas. Tuh sampai menjadi bukan rujukan, menjadi apa ya? Sering komunikasi dengan Rafahri Bangkalan, Rafahri yang meninggal dunia. Tuh kalau ada masalah sering komunikasi ke Ki Gufron gitu. Ya referensi kitab dan sebagainya. Ya orangnya karena menurut orang Mandangin dianggap kontroversi. Orang cerdas kan mesti mesti kontroversi bagi masyarakat umum. Karena masyarakat umum seperti kontroversinya pada waktu masa beliau kurang interaksi sama masyarakat tuh kurang. Sosialnya ke masyarakat baik hadir ke tahlilan maupun diundang, kalau memang waktu ngajar beliau tidak bersedia. Alasannya saya lebih mengutamakan santri daripada Masyarakat. ya, pada konjengan, kata masyarakat tembang konjengan. Iya. Mungkin dari beliau punya sosok apa ya, karoma gitu, maksudnya seperti gimana ya? Ya karoma. Ya karoma ya bang. Gimana? Ban pernah menyaksikan karomanya beliau enggak? Ya karena orangnya masih muda, ya belum menampakkan. Cuman dari segi ilmiahnya beliau memang mumpuni. Sampai punya karangan sebuah nahwu, kitab nahwu, katanya mau diringkas pada waktu itu, cuman masih belum. Tapi dari Lampung pernah ada seorang yang mendatangi beliau untuk menimba ilmu yang beliau karang, mau diterapkan di pesantrennya di Lampung katanya. Bahkan menurut informasinya beliau 2 tahun yang akan datang sebelum meninggal katanya mau dipanggil ke Malaysia oleh salah satu santri beliau di Sidogiri, ada di Malaysia sukses. Jadi dia mau dipanggil untuk mengajar di sana, ya bukan mengajar menetap di sana, ya agar supaya yang beliau karang itu diterapkan di sana. Ya memang sampai sekarang dirasakan, paling dirasakan oleh masyarakat di sini pendidikan diki, dirasatul Quran. Di sana kan di samping kitab, ya memang kalau ukuran alim beliau karena di sini mayoritas santri, ya kalau santrinya masih taraf rata-rata masyarakat yang ada. Kalau Gufron memang betul-betul mumpuni orangnya. Ya, sudah tarafnya sudah taraf Jawa Timur sebenarnya dari pengetahuannya. Kalau pendidikan di sini, kesehatan pendidikan
itu positif tanggapan masyarakat sini. Cuman di sini masyarakat apa karena terlalu banyak, kalau kebersihan kurang sekarang ini di tepi pantai sudah aman. Kalau dulu masih banyak orang-orang buang air besar di tepi pantai. Sekarang sudah semua punya WC. Mulai tahun 70-an ini sudah ada sosialisasi dari kesehatan bahwa buang air besar itu tidak enak di pintai. Bahkan dulu di sini pernah dinamakan Pulau Sapu Tangan sama orang penyiar RKPD Sampang. Loh kok Pak? Ya kalau kemandangin begitu turun mesti disambut, kalau tidak pakai sapu tangan bau. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya generasi muda, ya mungkin itu Pak yang bisa diwawancarai Pak.